masuk di hari ketiga dari program Cara Dahsyat Berdamai dengan Pikiran. Hari ketiga ini, tema kita adalah Ini Pasti Berlalu. Sahabat, kadangkala kita mengharapkan sesuatu itu menetap. Sesuatu itu tidak akan berganti. Entah di dalam kehidupan, entah sesuatu yang kita anggap itu adalah milik kita, entah sesuatu yang kita anggap bahwa itu adalah tidak mungkin bisa lepas dari lingkungan kita. Kesengsaraan dimulai dari adanya bahwa kita berharap sesuatu itu menetap selamanya. Bisa kesehatan, bisa apa yang kita anggap itu punya kita. Harta benda, sesuatu yang kita kumpulkan, dan semua hal. Kemudian ada juga yang berharap bahwa seluruh hidupnya, sepanjang hidupnya, bahagia. Nah, orang-orang yang menganggap keinginan untuk segala sesuatu itu menetap dalam dirinya, sedang mengalami kesengsaraan. Karena dia mempertahankan sesuatu yang bukan sifat alaminya. Sifat alami itu seperti apa? Sifat alami adalah hilang dan pergi. Ada pagi, kemudian berganti dengan siang, siang berganti dengan sore, sore berganti dengan malam, malam bergulir, berganti pagi lagi. Kita akan sengsara apabila kita hanya ingin pagi terus-menerus. Kita mengejar pagi. Jakarta pagi, kemudian Anda terbang ke wilayah yang masih pagi. Semua kehidupan Anda kejar pagi, Anda akan sengsara. Karena memang tidak akan ada yang abadi. Tetapi sekali lagi ini sangat sulit sekali karena pikiran kita menciptakan ilusi bahwa segala sesuatunya kita anggap tidak berubah. Di hari pertama, kita sudah mulai untuk mengambil jarak. Menarik nafas, mengeluarkan nafas. Mungkin di dalam sehari-hari kita tidak sadar bahwa kita sedang bernafas. Ketika kita ingat, kita hanya menyadari tarik nafas, buang nafas. Nafas tarik, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Hanya menyadari bahwa ada udara yang masuk dari hidung, ada udara yang keluar dari hidung, ada yang masuk dari hidung, ada yang keluar dari hidung, demikian seterusnya. Kemudian hari kedua, kita berlatih untuk tidak menilai. Apapun yang hadir, apapun yang Anda lihat, apapun peristiwa yang ada, tidak menilai. Nah, di hari ketiga ini kita semakin dalam untuk mengambil jarak dari keterikatan yang ditimbulkan oleh pikiran itu. Terutama adalah rasa untuk tidak mau lepas dari sifat-sifat alami kehidupan yang bergulir, yang berganti, yang tumbuh, yang hilang, dan segala sesuatu yang memang tidak pernah utuh. Sahabat, berapa banyak dari momen-momen hidup Anda yang kemudian Anda anggap Anda menjadi kecewa karena Anda kehilangan sesuatu yang semula Anda anggap bahwa sesuatu yang hilang tersebut itu adalah milik Anda selamanya. Kehilangan uang. Kita mungkin menganggap bahwa uang yang kita miliki ini selamanya akan menjadi milik kita. Milik kita, ini kata kuncinya. Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu itu bukan milik kita, dia hanya hinggap sementara, dia hanya singgah sementara, kemudian kita teruskan untuk menjadi berkah-berkah di dalam kehidupan, kita tidak akan pernah kehilangan apapun. Tetapi ketika kita menganggap dan kita merasa bahwa sesuatu itu milik kita, terikat dengan kita, ketika dia pergi, ketika dia tidak ada, kita akan merasa kecewa. Kita akan merasa sedih.
Seperti gambar-gambar di dalam pikiran, Anda tidak bisa mempertahankan satu gambar yang menyenangkan Anda saja. Contoh, ada gambar yang masuk dan gambar itu merupakan pemandangan yang indah. Dan Anda senang. Kemudian Anda mempertahankan gambar itu ada terus karena itu membuat Anda senang. Anda akan tersiksa. Karena memang sifat alami gambar dari pikiran, dia masuk dan dia akan keluar. Akan masuk gambar lagi, akan keluar lagi. Kemudian ketika masuk gambar yang tidak menyenangkan bagi Anda tersiksa. Tersiksa bukan karena gambarnya, tetapi karena penolakan. Penolakan. Kita tersiksa karena kita menolak. Kalau kemudian kita menyadari bahwa memang segala sesuatu itu timbul, hilang, datang, pergi, ada dan tak ada, demikian seterusnya, kita tidak akan merasa tersiksa. Karena kita sadar, memang sifat alami apapun di dalam kehidupan ini akan bergulir. Siang malam, tinggi rendah, baik buruk, cinta benci, ada dan tiada, semua hal. Nah, di hari ketiga ini kita akan mencoba untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang hadir itu tidak pernah abadi. Segala sesuatu yang hadir akan bergulir sebagaimana alaminya peristiwa itu dan dia akan berganti. Mungkin dari sahabat-sahabat ada yang pernah mengalami ketika Anda menangis sampai ujung, kemudian Anda tertawa. Tertawa karena Anda menertawakan kebodohan Anda, kegoblokan Anda saat menangis. Pun demikian sebaliknya, ketika Anda tertawa, di ujungnya Anda menangis. Karena dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Anda memegang tawa, Anda juga akan pegang tangis. Sama ketika Anda pegang sukses, Anda juga pegang gagal. Ketika Anda pegang cinta, Anda juga pegang benci. Ketika Anda pegang sesuatu yang ada, suatu saat dia juga akan menjadi tidak ada. Dengan prinsip ini, kalau kita bicara di dalam ranah bisnis manajemen, ada yang dinamakan kurva S. Nah, bagi Anda yang melakukan bisnis, wirausaha, ini juga mesti harus Anda pahami tentang bergulirnya sesuatu yang dari ada menjadi tidak ada, sukses menjadi gagal, dari naik menjadi turun, dari rugi menjadi untung, dari untung menjadi rugi. Tidak bisa kita hindari. Sebagus apapun usaha yang Anda lakukan, ada yang namanya kurva S. Saya tampilkan gambarnya. Ini adalah kurva S. Nah, ini merupakan peristiwa alami. Ada yang dari bawah ke atas, dari atas kemudian ke bawah, kemudian dari bawah ke atas lagi, demikian seterusnya. Tidak ada yang abadi, yang di atas terus di atas, yang di bawah terus di bawah, nggak akan ada. Maka kemudian di kurva S itu, ketika kita melakukan sebuah usaha, usaha kita tidak hanya satu. Kenapa? Kalau Anda hanya melakukan satu usaha, ketika kurvanya berada di atas, di pucuk angka S tadi, kemudian dia akan turun. Pada saat turun ini, Anda nggak punya apa-apa, karena memang alamiahnya seperti itu. Sesuatu yang sudah berada di puncak, dia akan turun. Nanti kemudian dia akan naik lagi. Dinamakan kurva S karena memang seperti huruf S tidur. Nah, kalau Anda punya usaha dua, Anda memulai dari ujung kemudian naik. Pada saat naik, Anda memulai sesuatu yang baru. Pada saat dia turun, sesuatu yang baru itu naik. Kemudian sesuatu yang baru itu turun, yang tadinya turun ini sudah naik lagi. Apalagi kemudian kalau ada tiga. Anda memulai, kemudian sebelum sampai di puncak, Anda bikin usaha baru,
Ini mulai turun, ini naik ke puncak. Kemudian usaha yang ketiga Anda bangun lagi. Pada saat ini turun, ini sudah naik lagi. Demikian seterusnya. Karena memang itu sifat alami dari semua hal peristiwa-peristiwa di dalam hidup kita. Apapun. Pekerjaan, kesehatan, keuangan, usaha, pertemanan, apa? Semua hal. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang tetap, dan semuanya akan silih berganti. Untuk itu mari kita masuk latihan di hari ketiga. Di hari ketiga ini kita sama seperti di hari kedua. Anda beraktivitas seperti biasa. Tapi kemudian kesadaran yang akan kita bawa adalah ini pasti berlalu. Pada saat Anda berjualan, mungkin kalau profesi Anda penjual, kemudian Anda menerima uang, Anda mengatakan pada diri Anda sendiri bahwa ini pasti berlalu. Ketika Anda melakukan pekerjaan Anda, kemudian Anda bilang kepada diri Anda sendiri, ini pasti berlalu. Ketika Anda mengalami kesedihan, contoh hari ini mungkin Anda sedih, entah karena sebab apa, Anda menyadari bahwa ini pasti berlalu. Ketika Anda bertemu dengan siapapun juga, bertemu dengan keluarga Anda, pasangan Anda, anak Anda, bapak, ibu Anda, teman Anda, pada saat Anda bertemu, Anda sadari lagi, ini pasti berlalu. Apapun juga, di dalam berkegiatan, makan, ketika Anda makan, entah hanya dengan lauk satu sayur, Anda sadari ini pasti berlalu. Ketika Anda makan di restoran yang mahal, makan steak mahal, sadari juga ini pasti berlalu. Mungkin Anda sedang tidak punya uang, sadari juga ini pasti berlalu. Ketika Anda juga sedang punya uang, sedang berada di puncak jabatan Anda, di puncak pekerjaan Anda, sadari lagi, ini pasti berlalu. Sahabat, latihan ini sama dengan hari kedua. Kalau hari dua kita tidak menilai, hari ketiga ini kita menyadari bahwa semua hal yang kita hadapi, semua hal yang kita lakukan, semua hal yang tadinya kita rasa dan kita anggap itu milik kita, kita sadari semuanya, ini pasti berlalu. Sahabat, latihan hari ketiga ini akan kembali menyadarkan kita bahwa kita mengambil jarak dengan pikiran. Kita mengambil jarak dengan sesuatu yang menyebabkan ilusi bahwa segala hal akan kita anggap abadi, akan kita anggap tidak berubah. Dan karena itu, maka kemudian kita mempertahankan segala sesuatu yang secara alami berubah. Kemudian kita anggap tidak berubah dan kita menjadi sengsara. Kita menjadi kecewa. Kita menjadi gelisah karena sedang ada perputaran. Dari ada menjadi tidak ada. Dari kaya menjadi miskin. Dari punya uang menjadi tidak punya uang. Dari punya pekerjaan menjadi tidak punya pekerjaan. Dari bisa makan enak menjadi tidak bisa makan enak. Atau kemudian sebaliknya. Dari tidak bisa makan enak menjadi makan enak. Ini pasti berlalu. Dari tidak punya uang menjadi punya uang. Ini pasti berlalu. Dari tidak punya pekerjaan menjadi punya pekerjaan. Ini pasti berlalu. Dari tidak punya teman menjadi punya teman. Ini pasti berlalu. Ada yang datang dan ada yang pergi. Ketika ada yang pergi, ada pula yang datang. Segala hal yang kita alami, segala peristiwa yang hampir kemudian menjadikan kita kecewa, sedih, marah, hanya karena kita menganggap bahwa peristiwa itu tidak pernah berubah. Mari di hari ketiga ini, sekali lagi kita sadari bahwa ini pasti berlalu. Kalau kita menyadari ini,
Artinya bahwa bila sesuatu itu ada di dalam hidup Anda, dia tidak akan menambah apapun juga. Bila sesuatu itu pergi dari hidup Anda, dia tidak mengurangi hal apapun juga. Karena diri Anda, sebagai pusat cinta dan bahagia, tidak terpengaruh oleh sesuatu yang datang dan tidak terpengaruh oleh sesuatu yang akan pergi. Semua ini pasti berlalu. Ini pun akan berlalu. Semua hal yang hadir akan berlalu. Semua hal yang kita terima akan berlalu. Kesenangan akan berlalu. Kesedihan akan berlalu. Rasa cinta akan berlalu. Rasa benci akan berlalu. Sahabat, selamat berlatih di hari ketiga, dan ini pun pasti berlalu. Salam cinta dan bahagia dari saya Agung WB di Ruang Diri.